Pemuda menggunakan sabuknya sendiri, diikatkan ke truk besar berbobot 10 ton. Kemudian dia mengikatkan sabuknya. Di ujung lain diikatkan ke sepeda listrik. Melihat hal ini, semua orang mengejek pemuda karena terlalu polos. Bahkan ingin menarik truk pickup berbobot 10 ton dengan sepeda listrik. Dan wajah pemuda penuh dengan keyakinan. Ternyata pemuda itu adalah orang yang bereinkarnasi. Pemuda dari kehidupan sebelumnya. Telah menjadi ilmuwan terbesar di dunia. Dan hari ini, dia telah menggunakan segala usahanya sepanjang hidupnya. Akhirnya menciptakan mesin waktu yang bisa melakukan perjalanan ke masa lalu. Raja negara itu mengetahui hal ini. Langsung mengangkatnya sebagai ilmuwan dengan kehormatan tertinggi manusia. Dan bersedia memenuhi semua permintaan pemuda. Namun saat itu, pemuda tersebut menyatakan ingin menjadi subjek eksperimen pertama mesin waktu. Karena 20 tahun yang lalu, dia ditipu oleh sahabat terbaiknya. Mereka tidak hanya dengan jahat mengambil alih perusahaan istri, bahkan untuk menikahi istri pemuda. Mereka membawa sekelompok preman untuk menghajar pemuda sampai sekarat. Istri demi keselamatan pemuda hanya bisa menyetujui lamaran pemuda. Sekarang dia memiliki kemampuan untuk kembali ke masa lalu. Dia bersumpah akan membalas dendam pada pemuda. Tidak akan membiarkan Xiaoxi dan Huaguo menderita malu lagi. Pemuda segera kembali ke pemuda. Hari saat mengakuisisi perusahaan istri. Saat ini pemuda sedang merayu. Istri menjual perusahaan kepada grup Fengtian. Dan pemegang saham di samping juga meminta istri untuk segera menyetujuinya. Karena hanya dengan begitu ada dana mengambil alih pasar kereta listrik berikutnya. Saat wanita ragu-ragu, pemuda dengan tegas melepaskan tangan pemuda. Kemudian menyatakan tidak hanya tidak setuju dengan rencana akuisisi pemuda, tetapi juga akan memimpin keluarga Su menjadi raja dalam industri kereta listrik. Pemuda justru menunjukkan ekspresi meremehkan, karena desainer utamanya sendiri baru-baru ini mendesain mobil listrik yang baru saja memenangkan penghargaan dari Nobel. Namun pemuda mengatakan bahwa mobil listrik yang dia desain tidak hanya lebih baik dari yang dia buat, bahkan bisa memimpin grup menjadi perusahaan terkemuka dalam semalam. Teman kecil tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. Istrinya juga maju dan meminta pemuda itu untuk tidak berbohong. Namun pemuda itu tidak peduli dengan peringatan istrinya. Bersikeras untuk bersaing dengan desainer teman kecil. Karena dia memiliki ide-ide teknologi canggih untuk 20 tahun ke depan di kepalanya. Teman kecil langsung setuju. Dan mengatakan bahwa jika pemuda kalah, dia harus menyerahkan grup dan istrinya. Pemuda itu kemudian mengatakan, jika teman kecil kalah, dia harus menyerahkan grup Fengtian kepadanya. Begitulah kesepakatan mereka untuk bersaing besok. Pertandingan desain segera dimulai. Ternyata, teman kecil untuk memenangkan. Bahkan bersekongkol dengan adik ipar untuk menculik sepupu perempuan. Bahkan memberikan desain yang dibuat sepupu perempuan kepada teman kecil. Karena takut kalah dalam pertandingan, dia tidur di jalanan hanya dengan 4 poin. Sementara itu, karena tidak bisa menghubungi sepupu perempuan, pemegang saham juga sangat gelisah. Saat-saat krusial, pemuda itu maju. Dia adalah menantu bodoh dari keluarga Su. Mengapa dia naik ke atas? Meskipun Su Xiaotian tidak datang, tidak akan sampai giliran orang bodoh itu. Biarkan dia naik. Bukan berarti menghancurkan negara Huaguo. Dan seluruh vitalitas keluarga Su. Apa yang terjadi dengan keluarga Su ini? Mengapa mengirim orang bodoh untuk ikut dalam perlombaan? Bukankah ini sama saja dengan menyerah? Meskipun mobil listrik buatan dalam negeri tidak sebagus negara pulau, tidak boleh mengizinkan seorang bodoh naik. Kamu segera turun. Turunlah, 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 turunlah. Apakah kamu pikir kompetisi ini permainan? Tunggu saja sampai kalah. Lihat bagaimana aku akan menghukummu. Semua orang, selanjutnya saya akan mewakili keluarga Su untuk memperkenalkan mobil listrik terbaru dari keluarga Su kepada semua orang. Mobil listrik Pangu. Masih Pangu, lucu. Pangu, seperti namanya, membuka langit dan bumi. Ini juga berarti, mobil listrik Huaguo akan memimpin dunia, membuka era baru mobil listrik. Bodoh, itu hanya akan muncul di dalam permainan saja. Cepatlah pergi kencing dan lihat dirimu sendiri. Kamu di sini, tidak ada harapan. Apa yang dikatakan Li Shao tidak salah. Gunakan otak sedikit, tidak punya kemampuan. Omong kosong terus-menerus. Namun, ini mirip dengan gaya kalian di negara Huaguo. Hanya bisa bual-bual. Gong-gong. Bodoh, segera pergi. Bisa kalah dalam pertandingan. Tapi tidak boleh kalah dengan menyerah begitu saja. Ini adalah desain sketsa mobil listrik Pangu. Dibandingkan dengan kilat, mobil listrik Pangu akan menggunakan baterai silikon kristal yang diperbarui. Baterai silikon kristal. Dan akan melakukannya. Pengisian 5 menit. Pengisian 5 menit. 1000 km. Desain ini unggul di dunia. Tidak tahu berapa kali lebih unggul dari mobil listrik baru saja dari grup Fengtian. Unggul berapa kali lipat? Tidak mungkin.
Ini sama sekali tidak mungkin. Apakah Su Tianba tidak memberikan kepada kita kemarin? Apakah gambar desain sepeda listrik keluarga Su sudah ada? Dari mana asalnya? Tidak mungkin, orang bodoh ini. Tidak mungkin ada gambar desain yang begitu maju. Gambar ini pasti palsu. Grup Feng Tian, keluar dari pasar sepeda listrik Huaguo. Pergi, pergi. Pergi. Pergi, pergi. Dan pada saat ini, desainer muda ini berdiri dan memutuskan bahwa gambar yang didesain oleh pemuda ini pasti palsu. Karena saat ini tidak ada teknologi yang begitu canggih. Maka biarkan pemuda ini menunjukkan di depan umum. Bodoh, kita mulai mengisi daya sekarang. Setelah baterai terisi penuh, kita mulai bersaing. Saat itu, aku akan mengungkapkan kedok keluarga Su kalian. Tolong lepaskan itu. Ayo cepat mulai. Aku tidak sabar untuk mengungkapkan kebodohan orang-orang Huaguo ini. Grup Feng Tian sudah mulai mengisi daya. Minggu ini, apakah ini menanda pertandingan sebagai lelucon? Bodoh, terus berpura-puralah. Tunggu saja sampai aku membongkar kamu. Menyikat keluarga Su kalian. Aku sudah bilang, sepeda motor listrikku hanya butuh diisi selama 5 menit. 5 menit, baiklah. Mau pura-pura, lanjutkan saja. Berapa banyak listrik yang bisa diisi dalam 5 menit? Cukup untuk memulai sepeda motor listrik kecilmu. Kamu benar-benar berpikir bisa seperti gambar desain. 5 menit dan langsung penuh. Semakin keras pura-puramu sekarang. Nanti saat kamu malu, semakin sakit rasanya. Su Xiaoxi, Li Shao memberimu kesempatan. Kamu harus menghargainya. 5 menit penuh listrik. Tidak mungkin sama sekali. Tidak mungkin, itu karena kegagalanmu. Kamu pura-pura bodoh tapi cukup meyakinkan. Aku ingin melihat berapa banyak listrik yang bisa kamu isi dalam 5 menit. Penuh listrik, sepertinya otakmu yang perlu diisi listrik. Melihat sepeda motor listrik yang diisi dalam 5 menit. Semua orang tidak percaya bahwa gambar desain pemuda itu ternyata nyata. Teman kecil hanya bisa berkilah bahwa sepeda motor listrik keluarga Su terlalu sampah. Bahkan tidak bisa menampung satu orang pun. Setelah itu, kedua orang mulai melakukan uji daya listrik. Bahkan mobil listrik dari grup Feng Tian kami, meskipun penuh daya, hanya mampu membawa 3 orang. Sedangkan kamu, dalam 5 menit sudah penuh daya. Seharusnya bahkan 1 orang pun tidak bisa dibawa. Tidak bisa membawa sama sekali, kan? Bodoh. Tunggu saja sampai saya mengungkap semuanya. Grup Feng Tian terlalu berani menipu. Berikan kami beberapa pria kuat. Mereka malah mengatur orang-orang lemah. Terlalu menindas. Bagaimana? Mobil listrik keluarga Su ini begitu kuat. Tidak mungkin tidak bisa membawa 3 orang sekaligus. Ini adalah pengaturan yang saya rencanakan dengan cermat untukmu. Puji coba dimulai. Ayo. Apa yang terjadi dengan Zhou Seng ini? Orang itu bahkan belum naik. Bagaimana dia bisa pergi sendiri? Nona, mengapa Zhou Seng pergi sendirian? Dia memang benar-benar bodoh. Dia pergi tanpa membawa siapapun. Saya sudah bilang, rencana desain itu palsu. Si bodoh takut terbongkar. Kabur di tengah pertempuran. Saksi, kerja keras. Tuan rumah, sekarang apakah sudah bisa? Su Jia kalah dalam ujian. Tuan Zhou melanggar aturan ujian. Kabur di tengah pertandingan. Jadi saya umumkan pemenangnya adalah... Tunggu, Zhou Seng tidak lari. Dia mencoba menarik truk besar dengan sepeda listrik. Tapi, apakah dia bisa menariknya? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin menarik truk besar? Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu pikir kamu seorang ilmuwan jenius? Bangunlah, kamu hanyalah seorang bodoh. Sepeda listrik yang kamu desain sendiri. Bahkan tidak berani membawa 1 orang pun. Masih berhayal bisa menarik truk besar 50 ton. Kalau kamu bisa merancangnya, sepeda listrik sehebat itu, keluarga Su sudah lama menjadikanmu sebagai desainer utama sepeda listrik. Kamu hanyalah menantu bodoh dari keluarga Su. Seorang gila, paham? Tidak hanya itu, kalau dia benar-benar bisa merancangnya, seluruh negara akan mengangkatnya sebagai desainer utama sepeda listrik. Tapi, apakah ini mungkin? Dia hanya pura-pura gila dan bodoh. Hanya membuat malu negara ini. Panggil orang untuk menariknya ke bawah. Cepat tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Jangan malu-maluin di sini. Semua perhatikan baik-baik. Masih berpura-pura di sini. Bodoh, cepatlah berlutut dan menyerah. Masih bisa menyisakan sedikit harga diri bagi negara kita. Karena negara kita memiliki orang bodoh seperti ini. Maka dari itu kita membutuhkan grup Feng Tian kita untuk memimpin pasar. Bodoh, jika sekarang tidak merengek minta ampun. Setelah uji coba selesai, aku bisa membuatmu menderita hingga mati.
Ini bisa menarik. Menarik. Zhou Seng benar-benar menggunakan sepeda listrik, menarik truk besar. Rancangannya nyata. Itu truk besar 50 ton. Sepeda listrik terbaru yang dirancang oleh orang bodoh itu. Bagaimana mungkin bisa menarik? Bagaimana mungkin ini? Tidak ada sepeda listrik di dunia bisa menarik truk besar 50 ton. Sepeda listrik yang dirancang oleh orang bodoh itu. Bagaimana mungkin bisa dilakukan? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Aku pasti sedang bermimpi. Mampu merancang sepeda listrik dengan performa seperti ini. Bisa menjadi master internasional. Menjadi menantu bodoh dari keluarga Hua. Bagaimana mungkin bisa merancangnya? Zhou Seng, kamu sungguh hebat. Bahkan Bibi pun harus mundur dan memberi kesempatan. Kamu sungguh luar biasa. Mobil listrik keluarga Su sudah diproduksi. Truk besar 50 ton. Ini adalah pencapaian luar biasa di era ini. Sepeda listrik keluarga Su seperti ini. Saya ingin menyebutnya sebagai cahaya produk dalam negeri. Saya ingin memesan 100.000 unit dari keluarga Su. Benar. Dan saya ingin menambah pesanan. Baiklah, Tuan Li, apa yang kamu lakukan? Semua, kalian tidak akan dengan polosnya berpikir. Keluarga Su bisa menyelesaikan pengiriman, kan? Li Sao, apa maksud perkataanmu? Tenaga sepeda listrik keluarga Su begitu kuat, biaya produksi baterainya pasti tidak murah. Sepeda listrik seperti ini, bagaimana keluarga Su bisa menyelesaikan produksi massal? Benar, keluarga Su sama sekali tidak bisa menyelesaikan pengiriman. Su Xiaoxi tidak bisa mengirimkan, masih menerima pesanan dari semua orang. Bagaimana? Apakah kamu ingin kabur dengan uang? Nona Su, mobil listrik yang begitu bagus. Jika tidak bisa diproduksi secara massal, itu akan sangat disayangkan. Semua orang, jangan khawatir. Baterai sepeda listrik Pangu, biaya produksi sangat rendah. Hanya perlu menggunakan pasir. Pasir. Pernah dengar tentang membuat baterai dari pasir? Bisa dibuat dengan pasir. Sungguh luar biasa. Tidak hanya murah biayanya, tetapi juga bisa diproduksi secara massal. Tidak mungkin, semua orang membuat sepeda listrik dari pasir. Ini pasti pikiran yang gila. Baru bisa mengatakan hal seperti itu. Jadi begitu, rancangan ini pasti dicuri. Ini sama sekali bukan desain Zhou Seng, karena dia hanyalah seorang bodoh. Memang, saya telah meneliti baterai selama bertahun-tahun. Jika pasir bisa membuat baterai, saya sudah mewujudkannya. Jadi begitu. Dia hanya mempermainkan kalian. Apakah kalian masih akan memesan dari keluarga Su? Benar, membuat baterai dari pasir. Tidak pernah ada preseden. Li Kunlun, kamu sendiri tidak bisa. Tidak berarti orang lain tidak bisa. Jangan menganggap semua orang bodoh. Skuter listrik Pangu menggunakan bahan silikon kristal yang lebih canggih. Cukup dibuat dari pasir. Masih ingin berpura-pura? Orang normal. Siapa yang akan berpikir untuk membuat baterai dari pasir? Ini hanya untuk mencari perhatian. Bodoh. Kamu beruntung menemukan gambar desain skuter listrik, lalu dipamerkan. Terlalu lucu. Nah, tunjukkan padaku. Baiklah, di depan semua orang. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan terus berpura-pura. Pasir ini benar-benar menjadi baterai. Benar-benar berhasil. Sungguh ajaib. Lihatlah. Bergerak. Skuter listrik bergerak. Apa yang dikatakan Zhou Seng adalah benar. Pasir benar-benar bisa membuat baterai. Sungguh bagus. Pasir tak ada habisnya. Dan tak pernah habis digunakan. Kita tidak perlu khawatir lagi tentang masalah produksi massal. Kami juga merasa yakin sepenuhnya. Nona Su, saya ingin menambah pesanan. Mendukung keluarga Su. Tambah pesanan. Jangan khawatir. Satu persatu, perlahan-lahan. Apalagi trik yang dimiliki Li Kunlun. Gunakan semuanya. Jika tidak, keluarlah dari pasar Huaguo. Kamu, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia bodoh? Sketsa desain sepeda listrik ini memang dia yang mendesain. Dia adalah seorang jenius. Tidak mungkin seorang bodoh yang bodoh selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba baik? Hanya keberuntungan semata. Hanya keberuntungan baik. Mari kita bertanding lagi. Siapa yang memiliki penjualan tertinggi dalam sebulan ini? Jika kita menang, Fengtian Group akan terus mengakuisisi keluarga Su. Jika kita kalah, Fengtian Group tidak hanya akan keluar dari pasar. Selain itu, kami akan memberikan 50 juta lagi sebagai kompensasi. Apakah keluarga Su berani bersaing?
bersaing dalam penjualan. Sekarang mobil listrik keluarga Su telah diproduksi massal. Tidak ada masalah sama sekali. Bagaimana berani Feng Tian Group? Nona, sepertinya Feng Tian Group sudah panik, kehilangan akal sehat. Mari bertanding lagi. Bukankah mereka memberi kita 50 juta begitu saja? Ini adalah keberuntungan. Nona, kita akan bersaing dengan mereka. Li Kunlun, apa yang kamu katakan benar. Berbicara harus dipegang. Nona Su, pasti. Apakah kalian dari keluarga Su berani bersaing? Dengan demikian, kami menerima tantangan. 1 bulan kemudian, kita akan melihat siapa yang memiliki penjualan lebih tinggi. Baik, taruhan telah dibuat. Setelah 1 bulan, mari kita bersaing dengan baik. Siapa yang memiliki penjualan ponsel yang tinggi? Apa katamu? Penjualan ponsel. Ini jelas-jelas tentang penjualan ponsel. Benar, Ben baru saja mengatakan tentang penjualan. Tidak ada yang mengatakan tentang penjualan mobil listrik. 1 bulan kemudian, kita akan bersaing dalam penjualan ponsel. Pria muda dan istrinya baru saja tiba di lokasi konferensi pers. Langsung diejek oleh teman. Qi mengklaim sebagai ahli penjualan ponsel. Dukung taruhan kali ini, Muru. Taruhan kali ini pasti seru. Pria muda berkata, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Penjualan bulanan ponsel Feng Tian memecahkan rekor. Terjual 1 juta unit. Zhou Zeng, Su Xiaoxi, dan lainnya hanya menonton dari samping. Penjualan ponsel dari grup Feng Tian. Dia telah memecahkan rekor. Dengan apa kalian akan menghadapi tantangan ini? Segera naik dan minta maaf serta tanda tangani. Apakah sulit untuk memecahkan rekor? Bodoh, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Lihatlah maksud bodoh ini. Apakah keluarga Su masih memiliki peluang menang? Grup Feng Tian telah memecahkan rekor. Bagaimana mungkin keluarga Su bisa menang? Bodoh, itu adalah 100 juta. Bukan 100. Jika semua orang bisa memecahkan rekor, bukankah itu akan mempermalukan grup Feng Tian kita? Bodoh, tunggu sampai kompetisi ini selesai. Aku akan memberimu pelajaran yang tak terlupakan. Pelajaran yang tak terlupakan seumur hidup. Ini buruk. Grup Feng Tian marah. Keluarga Su pasti akan kalah. Mereka mungkin akan dihancurkan besok. Tidak akan tersisa apa-apa. Su Xiaoxi juga bergantung pada suami bodohnya sendiri. Sekarang keluarga Su tidak punya jalan keluar. Siapa yang memberikan pelajaran tak terlupakan kepada siapa? Belum tentu. Sekarang, aku mewakili keluarga Su untuk menunjukkan catatan penjualan bulanan ponsel Yali kepada semua orang. Catatan penjualan bulanan. Li Kunlun, perhatikan baik-baik. Bagaimana keluarga Su mengalahkan perusahaan Feng Tian kalian. Hanya 300.000 unit. Hanya ingin mengalahkan perusahaan Feng Tian kami. Aku benar-benar penasaran. Orang bodoh ini bisa begitu percaya diri. Katakanlah kalimat ini. Dia memang sudah sakit otak. Bahkan tidak bisa mengerti penjumlahan dan pengurangan. Dia tidak akan mengira 300.000 lebih besar dari 1 juta. Aku bilang aku akan mengalahkanmu. Ini hanya milik kalian. Volume penjualan bulanan di wilayah negara pulau. Orang bodoh, bicaralah terus terang. Apa itu ponsel Yali? Bagaimana orang dari negara pulau bisa menggunakan ponsel ini? Bodoh, penyakitmu semakin parah. Bahkan ponsel perusahaan Feng Tian kami tidak bisa menjual 300.000 di negara pulau. Kau dengan ponsel Yali yang jelek, kamu juga layak. Ini adalah pertandingan besar. Ini untuk melihat data. Apakah masih 300.000 jika tidak terlihat? Segera turun, minta maaf dan tanda tangani. Benarkah? Maka tunjukkan padaku. Pada akhirnya, apakah itu 300.000? Selain negara pulau. Dalam 1 bulan terakhir, volume penjualan di negara Qinji mencapai lebih dari 1 juta. Wilayah barat juga demikian. Sedangkan negara cantik melampaui 10 juta. Volume penjualan ponsel Yali dalam 1 bulan mencapai 50 juta.